buat dapetin objektif dan juga kontrol power early-nya, mobilitasnya. Tapi kita bakal move on menuju ke fase draft BNP kita di game yang ketiga. Masih dengan adanya ban ke arah Joy dan juga edit oleh RRQ beserta Cloud dan juga Kadita. No more Cloud Club untuk Skylands. Ini kalau satu banning lagi yang menuju ke arah Beatrix, 3 game berturut-turut banningnya sama. Kalau kita ngelihat ke arah Aura, satu lagi kalau nggak salah Beatrix tadi ya yang sebelumnya di ban. Fredrin yang dibuang. Oh, Fredrin yang dibuang sekarang ya. Sekarang Fredrin yang dibuang. Yep. Yes. Karena seperti yang tadi Choji bilang, Apa tuh? bahwa Fredrin ini menjadi salah satu jawaban Jawaban dari untuk dua. bisa, lu punya Fredrin, Lu punya kuasa. lu win gitu kan. Tapi sekarang gak mau di gambling lagi nih, Fredrinnya mendingan ditutup aja. Berarti membuka kesempatan adanya Valentina, bahkan juga mungkin bisa langsung nge-secure. Tadi kalau nggak salah yang di ban terus-menerus bukan Beatrix tapi Iritel. Oh ya, Iritel, sorry. Aha. Iritel. Yap, karena tadi sempat kita lihat juga Skylar pakai Iritel nih. Dan nampaknya Valentina yang di first pick, apakah Iritelnya bakal di-deny aja? Ini sebenarnya bisa di-pick. Cuman ini bakalan berujung kepada late game power yang menurutku bakalan kuat banget. Tapi early-nya yang harus cukup disabarin. Aha. Karena kalau kita ngeliat untuk dari durasi 2 game sebelumnya, itu nggak nyampe 18 menit kalau nggak salah dari tadi. Lord Evolve belum ada, tapi ternyata untuk first pick ya justru ini ngambil ke arah yes. Pakito dan juga Iritel menurutku ini jadi yin and yang banget. Early power dari Pakito ini cukup oke, ditambah late game power dari Iritel yang gede juga. Tapi ingat, Terizla tuh nggak di-ban untuk di game kali ini, yang dimana berkemungkinan juga untuk diambil oleh teman-teman dari RRQ sebagai salah satu match up laning melawan Aran. Kajak lagi Naomi juga ini masih terbuka loh. Iya. Dan bahkan gak ada Valentina untuk auranya. Oke, Brody-nya langsung di-secure. Gak akan coba untuk bermain ke arah Bruno. Karena mungkin mau coba untuk mengamankan defensifnya juga dengan adanya stun. Kalaupun dia nantinya ditabrak dengan adanya Pakuito. Tapi apakah Kaja nih? Karena tadi satu inisiasi yang dilakukan oleh Naomi-nya tuh bagus banget. Iya, Tapi potensi ternyata Kaja. Grok dulu. Yang dimana ini masih fleksibel. Banana or Naomi. Ya, Grok ditambah lagi Brody dan juga Valentina. Bisa aku bilang power pertama ataupun fase pick pertama dari RRQ ini udah cukup solid. Tapi kalau kita lihat dari Aura Fire ya jujur ini masih belum kelihatan siapa yang bakalan menjadi sosok frontliner atau setidaknya supporter untuk dari segi durability power bagi teman-teman dari Aura. Dan melihat power dari Samo HT, sebenarnya ada chance keluar Roamer Healer, tapi entah kenapa aku lebih sering kali melihat power untuk dari segi durability datang dari Samo HT. Dan ternyata sebelum masuk ke fase ban yang kedua, ini yang di-ban adalah, di pick adalah Basya terlebih dahulu. Dan menurutku works banget untuk di game kali ini, apalagi dengan adanya Grok. Karena biasanya kalau ada Grok itu juga bisa kepancing aja nih, adanya long team. Ini deny juga ya buat Versiknya yang selalu, bahkan waktu RRQ lagi win streaknya, YWWA, yang win streak aja, Iya. fakta lagi. Itu pakai Baxia powernya kan, Iya. bahkan sempat sampai di ban juga. Tapi sempat dilawan, kalau nggak salah sama Onyx. Waktu itu ada satu game win juga dari Onyx, dia bawa D-Rod. Sebenarnya kalau kita ngeliat untuk dari segi solusi melawan ke arah Basya, menurutku nggak cuma direct aja sebenarnya. Karena ada satu hero lagi yang bisa menjadi meltdown banget bagi Basya, tapi bukan di arah marksman-nya. Yaitu di arah jungler dan mungkin ini bakalan kelihatan kayak agak-agak aneh, tapi menurutku enggak. Alpha sebenarnya bisa menjadi pilihan untuk menumbangkan hero-hero tebal. Jangan mentang-mentang kamu adalah si paling alpha. Ya enggak dong, kan aku Oh, iya. opini aja ini, maka aku opini. Kenapa sih aku diserang mulu? Karena bahkan dari sebelum alpha muncul di MPL Season 12 dia selalu membicarakan tentang alpha. Makanya. Nah, tapi ini seriusan ini. Ini Iya, karena iya. ya balik lagi true damage power kan? Yap. Untuk bisa nge-meltdown. Dan ternyata untuk banning selanjutnya datang ke arah Cho. Jadi ini benar-benar nutup banget ke arah kemungkinan adanya penculikan dan juga power CC dari teman-teman RRQ. Cuman satu slot banning lagi yang dimana kalau kita dari Aura Fire mereka ini masih ngebutuhkan ke arah Ben mid lane powernya. Farsia-nya. Farsia dari Sin itu sangat-sangat mengerikan. Iya. Power pick-nya juga. Kalau ngelihat adanya cowok yang di ban, membuka Kaja juga menjadi kesempatan. Karena habis ini Aura bakal ngepick hero keempat mereka. Dan ini kemungkinan besar Kajanya akan diambil dan Farsia. Itu dia. Yang kita sempat bahas juga bahwa Sin ini bahkan memulai debutnya di MPL Season 12 dengan Farsia.
Jadi kita nobatkan sebagai si paling Farsha untuk di season ini. Tapi kayak gini. Akan menjadi sebuah hal yang bisa dibalikin juga oleh pemain dari Aura loh. Apa tuh? Mereka udah mengamankan Valentina. Ya. Bisa saja sekarang magical damage yang wow. Kaja. Ben Farsha, pick Kaja. Kenapa Ben Chow-nya? Karena mau ngambil Iya. Kajanya. Ih, Tapi ada Valentina. Di mana akan ada 2 Divine Judgment yang kita lihat. oke. Tapi balik lagi, Valentina juga kalau misalkan memang coba untuk ngambil Divine Judgment, dia harus buang spellnya. Walaupun sebenarnya lebih enak ya, dia punya dash ability tambahan, tapi dia harus ngasih badannya ke depan nih. Karena dia kan pasti build-nya ke arah item-item magic kan. Tapi Kufra beserta Yuzong kembali. Lagi. Kufra dan juga Yuzong. Kali ini Naomi dengan Kufranya. Oke, berarti Grok jungler kah? Kemungkinan besar akan ada Grok jungler. Yep. Grok Dan ternyata jungler ya. untuk last pick dari teman-teman Aura Fire, mereka mengambil ke arah dari Novaria itu sendiri. Yang menurutku untuk di arah mid lane, ini bakalan oke banget untuk ngebuka map. Apalagi dengan setup yang dibawa adalah Basya. Pertama, map terang. Kedua, tabrakan dilakukan oleh Basya. Ini bakal menjadi inisiasi power sebenarnya untuk mulai team fight dari teman-teman Aura Fire. Oke. Apakah akan kuat untuk melawan Grok jungler? Menurutku kuat, tapi emang agak butuh waktu sih sebenarnya. Iya, karena power speed farmingnya agak berbeda ya. Iya. Kita tahu Baxia ini cepet banget dengan adanya Shield Unity dan Shield of Spirit pastinya yang mobilitas kencang. Yap. Dia bisa jungling dengan cepat juga. Tapi Oke. kita akan mengintip dulu nih dari set talent emblemnya terlebih dahulu. Grok dari Versik yang akan dipindah ke arah jungle ternyata membawa Season Hunter dan juga Trail di sana. Iya, dan bahkan kalau kita ngeliat untuk dari Basya itu sendiri ya, yang ternyata yang dibawa adalah tank emblem, yang dimana ini benar-benar diniatkan sekali untuk nge-sustain lagi sebenarnya ke arah depan. Dan jangan lupa untuk core talent-nya ya, Van ngebawa Impure Rage ternyata. Oke, itu dia. Set talent emblem yang sudah terlihat jadi game ketiga akan menjadi milik Aura atau RRQ. Kira-kira akan menjadi milik Aura atau RRQ. Belum kedengaran dengan begitu jelas. EPL Arena game yang ketiga. Pada suaranya. Wih. Sabar. Sabar. Ada yang ngejerit masalah. Iya, ada yang ngejerit tadi. Sabar. Tapi kita bakal bersabar dulu untuk melihat match up gold lane-nya. Power range dari Brody ini enak banget, tapi Aran bermain cukup agresif. Benar, Aran join sekali saja dia memberikan tumbukannya. Itu efek traumatik nongol di situ. Yap, dan dari set talent emblem nih yang sempat kita bahas juga bahwa ada Trill yang memang digunakan untuk Versik. Dan juga adanya sebuah quantum charge untuk bisa mengejar tapi dengan adanya basic emblem ke arah tank yang membuat dirinya nanti punya durability tambahan. Iya, dan bahkan juga kita nggak boleh lupakan dengan adanya Waduh. DSP tangan Kaja ya. Ini yang ngebuat seenggaknya di saat ada yang gagal mungkin. Aran sendirian di area tersebut. Aran terjebak. Aran ditutup. Aran pulangnya kemalaman. Akhirnya di portal. Gak bisa pulang. Dan akhirnya itu menjadi satu poin pick off pertama untuk RRQ. Walaupun sebenarnya Aura Fire masih coba untuk memegang early advantage. Yap, sementara untuk sekarang Samo masih berada di area tersebut. Tapi Van udah level 4 meninggalkan dari Bitri. Wey, Kabuki. Dengan satu Purify yang dia punya, selamat di area tersebut. Dan ini Naomi dari awal aja udah mulai panas nih dari Kufranya nih. Momentum Tyrant's Revenge-nya pun udah mulai jadi satu teror. Dan Turtle yang bakal coba untuk di setup oleh kedua belah tim. Udah banyak yang on point ya, tapi kita harus ingat untuk dari segi DPS power menurutku untuk jungle ya. Ini ada di tangan Van, tapi DPS power untuk XP. Ini Aura Fire pegang banget sih, apalagi dengan Aran dengan menggunakan Comfort Hero-nya. Oke, dan Turtle-nya masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Yap. Kabuki di arah top lane memang dengan power range yang gak terlalu jauh. Wah, Ini tonepannya. Nggak. Tonepan memori keluar, tapi ternyata satu hit terakhirnya. Au. Masih ada flicker dan selamatlah sudah. Tapi pertempuran di area Turtle masih terus terjadi. Van-nya di bawah mundur. Tapi di bagian belakang coba lihat ada pergerakan dari Aran yang siap untuk memberikan tumpukan dan Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh pemain dari Aura. Plus untuk sekarang Versiknya down di area tersebut. Versik down. Dan karena nggak ada escape tambahan lagi ya, kecuali mungkin wall charge juga yang digunakan. Tapi kita akan melihat akan seperti apa karena Aura Fire
sekarang mereka udah coba untuk dapetin keunggulannya perlahan-lahan. Iya, dan keunggulan mereka sebenarnya untuk sekarang masih cukup signifikan, apalagi dengan adanya sedikit invasi ke arah Versik. Ini yang cari informasi jadinya Aran ya. Iya. Yang akan menjadi sang eksekutor ataupun yang menolong itu adalah Van. Karena tipikal Kaja juga nggak terlalu yang bisa tahan badan terlalu lama di depan ya. Jadi bagi tugas lagi dan ini menjadi strategi kembali yang harus diwaspadai oleh RRQ Kaji. Cuma kalau kita ngeliat masalah strategi ya, untuk di arah long range-nya, ini Sin dengan menggunakan Novaria menurutku bisa menjadi strategi yang enak banget untuk melakukan babysit ke arah side lane-nya. Tapi preferably ini kayaknya ke arah gold lane, mengingat bahwa Kabuki kita itu banyak banget close call untuk mendapatkan kill terhadap Skylar. Waduh, sekarang Van-nya berhasil menabrakkan dirinya ke depan. Tapi Versik memberikan perlawanan di bagian belakang. Ada Bar yang udah langsung dikeluarkan pula. Memberikan jarak untuk rekan-rekan dari Aura Fire agar tidak bisa mendekat dan juga masuk ke dalam area tersebut. Tapi Van-nya berjuang seorang diri ada di areanya. Van-nya bisa selamat. Kabuki hadir untuk bisa memberikan damage balasan. Tapi ada dua orang yang benar-benar sedikit SP-nya gagal ditumpangkan. Astral Recall, nampaknya Sin nggak mau coba untuk gambling tapi Aran ini ngacak-ngacak lini belakang dari RRQ. Iya, ini 3 kali ya aku udah hitung ya, dimana Skylar hampir tumbang tapi nggak pernah bisa di finish off. Menurutku itu bakalan menjadi efficient banget untuk RRQ bisa tekenin power mereka di arah gold lane-nya. Apalagi untuk sekarang, sama HT pun menurutku ini masih belum terlalu agresif. Oke, dari segi defense adjustment udah ada di level 6. Tapi dari target yang bisa ditarik, ini tadi masih belum banyak yang keluar karena RRQ emang masih playstay untuk sampai 5 menit pertama. Masalahnya lane-nya juga ini mulai ditinggal ya, karena Ya. tipikal Banana ini butuh sosok Banana untuk team fight. Di area Turtle yang kedua keramaian terjadi. Oke, itu dia Banana. Untuk sekarang, Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Tapi sekarang Aranja berhasil langsung dihilangkan pula. Keuntungan dari RRQ. Yap, ini Aran yang ditumbangkan walaupun sebenarnya tadi targeting dari Samo HT udah coba untuk narik ke arah Versiknya. Namun balik lagi, Versik adalah Grok yang punya sustain ability yang besar. Jadi nggak bisa di finish off dengan begitu baik. Iya, dan damage instannya juga belum ada dari Aura gitu. Iya, Ya. nunggu Kabuki mungkin ya. Kalau nggak damage instan minimal ya DPS lah. Kalau aku lihat dari teman-teman Aura Fire. Tapi melihat bagaimana dari segi rotasinya sekarang udah mulai ada perpindahan. Yang ditekankan itu emang adalah untuk Skylar bisa dimanjakan sebanyak-banyak mungkin lah. Yap, Happy Crossbow tadi langsung keluarkan, tapi Skylar berhasil langsung mundur. Dengan adanya satu pergerakan dia miliki, dia masih berhasil selamat ditembak lagi. Astral Recall yang tadi connect. Itu kaget sih ya. Jadi Skylar sih kaget banget. Tapi Samo HT Woi, Samoa di Adjustment ke arah yang berlawan ada rekan-rekannya. Apa yang terjadi di Adjustment? Dibalaskan di Adjustment dan pertempuran kembali terjadi dan tersebut Aran yang masuk ke dalam rumputan. Bertemu dengan Banana. Dua murid ini mereka beradu akan sampai kapan. Tapi Aran yang pergi ke arah yang lain dan juga itu pula yang dilakukan oleh Banana. tapi outer bottom tar Naomi. Wow, Wow. Naomi hampir saja. Untuk sini ada flicker ya. Tapi scene-nya flicker itu ngebuat akhirnya dari Aura Fire kehilangan satu outer bottom turret. Waduh, purple buff-nya Dapat, masih dapat. berhasil diambil oleh Van. Agak sedikit min satu jantung ya match Iya. ini ya. Karena saling culik-menculik nih ya. Tapi balik lagi siapa yang bakal lebih on point itu yang bisa jadi penguasa. Iya, karena kalau kita ngomongin masalah on point ya, rotasinya dari arah Kill, tadi menurutku on point banget. Pertama yang nekannya ke arah top lane, abis itu pindah ke arah bottom lane, dan di arah bottom lane ternyata works. Dan gak lama kemudian, ini turtle yang ketiga pun bakal pop up. Dan ada kesempatan besar untuk Versik dapetin hal tersebut. Oke, dari segi level emang sama-sama di angka 9. Tapi untuk dari power potensial, Valentina dari Clay, ini udah punya damage yang lumayan besar Waduh. untuk bisa jadi damager bagi RRQ. Oke, dan Turtle yang ketiga udah mulai di setup. Tapi Van bakal coba untuk nabrak di belakang kah? Tapi ternyata tidak. Tapi udah ada Banana yang ngasih perimeter lagi. Yap, Banana langsung mendorong. Turtle-nya berhasil diamankan walaupun menang level. Ini pun tidak membuat pemain-pemain Aura bisa masuk ke dalam area defensif yang dibangun. Yap, dan tadi ada sedikit keraguan-raguan dari Van ya. Mau coba untuk ngekontes atau tidak. Karena Versika juga masih memegang turtle tapi di arah bottom lane. Oke, pertempuran yang terjadi. Satu hit terakhir, Skylar masih berhasil kabur. Akan Wah, kapan? Naomi. Tapi satu body block yang begitu baik. Aran berhasil langsung memberikan tumpukannya terhadap Skylar. Dan pertempuran yang kembali terjadi di area sempit tersebut. Tapi body block dari Naomi luar biasa. Yap, walaupun memang pada akhirnya Skylarnya pun harus ditumbangkan ya. Tapi lihat bagaimana RRQ berusaha untuk ngedefense. Untuk Skylarnya nggak ke pick off. Iya. Bahkan sampai flicker, conceal.
Tapi akhirnya ya ada sebuah cut yang dilakukan oleh Aran masuk dari area sisi orange buff. Dan akhirnya Scalarnya terpick off untuk pertama kalinya. Itu strategi dari teman-teman RRQ yang emang udah kelihatan banget dari arah early game. Tapi lihat bagaimana rotasinya udah mulai berpindah lagi dengan Aran mencoba untuk nge-push ke arah bottom lane. Ya, pertempurannya kembali terjadi. Samoanya dari bagian bawah akan ke satu lagi pergerakannya. Karena di Adjustment udah gak ada. Samoanya pergi ke arah yang lain. Samoanya berhasil dihancurkan tapi masih berhasil diamankan pula oleh Skylar. Dimana Skylar dapat poin kill kembali. Dan juga Kabuki, Clear Wave Minion di bagian tengah pergi ke arah yang lain. Yap, masih berfokus untuk defense satu outer mid turretnya terlebih dahulu ya. Karena walaupun sebenarnya di sini Aura Fire kalah dari segi kill, tapi Ya. objektifnya mereka bisa dapat. Objektif yang dimana untuk sekarang ya, 2 turret mereka sudah ambil. Namun memang agak sulit untuk bisa menembus ke arah bagian mid lane. Mengingat bahwa adanya Versik yang dengan mudah bisa menutupnya dengan Guardian Barrier. Dan juga jangan lupa Skylar dengan 1 kill 1 death dan juga 4 assistnya. Walaupun dia udah tumbang sekali, tapi lihat bagaimana output damage-nya udah cukup kuat untuk ngilangin wave minion dengan cepat. Yap, sementara Samonya Lightning Bolt tadi dikeluarkan. Persik harus mundur lagi dengan power of Nether yang dia milikin Clay. Damage-nya boleh-boleh tuh ya. Udah lumayan ya. Udah lumayan. Bikin efek galau sedikit. Tapi Fun ini bener-bener rotasinya tidak bisa dihentikan loh. Balap-balapan mereka ke area Bener. Lord. Balap-balapan ke area dari Lord bersama dengan Persik. Tadi 2 jungler dari masing-masing tim. Jadi kayak wahana roda gila ya, itu muter semua di situ ya. Tapi setup menuju ke arah Lord pun sudah dilakukan oleh kedua belah jungler. Iya. Apakah akan dikomit tapi ternyata ditarik ulur dulu. Jadi Lordnya nanya, mau singgah atau menetap? Waduh. Jadi nggak salah ngasih mau kopi atau hati. Oke. Mau singgah apa mau menetap ya? Yang pada akhirnya kalaupun menetap ya udah insya Allah satu atap ya. Amin. Amin. Ya udahlah ya. Oke, kita mah follow up aja orangnya mah. Tapi sekarang pertempuran Damage Suppress dikeluarkan Samo. Langsung menghilang. Lenyap langsung ya. Dan apakah Aura Fire akan coba untuk memaksa kontes di area Lord? Karena mereka hanya bertahan dengan 4 pemain saja. Yap, tapi satu split push dilakukan pula oleh Aran. Coba lihat di area minimapnya. Di bagian bawah ada pertempuran di mana Sin-nya juga sakit banget damage-nya. Inner turret berhasil dihancurkan. Fan-nya mulai maju tapi Kabuki, Clay-nya satu hit terakhir. Clay berhasil dihilangkan. Dan pertempurannya terus terjadi pula di mana sekarang Black Dragon Form udah landing pula di area tersebut. Ada pergerakan dari Kabuki, sakit banget damage-nya. Tapi ternyata Lordnya berhasil diamankan pula oleh Bandana. Aran yang mulai maju ke bagian depan tapi sedikit lagi api yang tersisa dan Aran harus mundur terlebih dahulu. Yap, walaupun sebenarnya di sini Persik juga pede banget dengan ada wall charge ya. Dia mau coba untuk commit sama dengan retribution ya. Somehow tapi Banana yang berhasil untuk secure Lord untuk RRQ. Dan bahkan Clay-nya tadi tumbang dengan flicker yang dibuka pertama kali. Oh, Versik tarik dikit tapi... Yap, di bagian belakang. Naomi Sampai loh. solo kill. Naomi, respect buat David jika berbeda begitu mengerikan. Gokil. Tapi untuk sekarang pertempuran kembali terjadi. Fanya sendirian dikeroyok habis-habisan. RRQ menggabung. Itu Naomi-nya nyampe sampai adanya keberadaan dari Sin yang memang itu jauh banget. Iya, karena kalau kita ngeliat untuk dari power teman-teman Aura Fire, mereka punya Novarian dalam tanda kutip bisa ngebuka map dengan cukup baik. Waduh, Tapi connect ingat, lagi. damage outputnya ini juga single target gitu loh. Jadi sekalinya hilang, ini hilang vision bener-bener gede banget dari Aura Fire. Yang kebetulan Aran dan juga Van butuh vision tersebut untuk bisa melakukan Wah. engagement terhadap teman-teman dari RRQ. Purple buff-nya ketembak. Tembakan jarak jauh ya. Iya. Itu pakai senapan scope-nya jauh banget tuh ya. Kelihatan dan akhirnya Sin-nya berhasil untuk mengantongi satu buah purple buff. Tapi bagaimana kali ini RRQ yang masih coba untuk keep up dari segi objektifnya juga dalam posisi offense nih sekarang. Tapi yang aku lihat ya dari segi item ini sebenarnya ada 2 hero yang belum benar-benar kelihatan banget membuat momentum. Kalau dari Aura Fire itu dari Kabuki yang dari tadi sebenarnya Kabuki udah bikin momentum yang oke tapi nggak ada splash damage yang besar. Kalau kita ngelihat dari teman-teman RRQ, Banana dari tadi masih jarang banget menggunakan Black Dragon Form ya karena emang masih belum diperlukan menurutku bagi teman-teman dari RRQ. Karena dari tadi itu fight-nya menurutku ini fight-fight scrimmage. Waduh. Bukan Oke. fight-fight teamfight besar-besaran. Hampir. Itu sekali tembak Astral Recall, Iya, Skylar darahnya hilang setengah. betul. Dan mungkin harus respect dengan adanya Rose Gold Meteor kah? Rose Gold Meteor udah cukup sebenarnya, apalagi dengan adanya dari Skylar yang bisa dibilang range-nya lumayan jauh lah. Jadi lumayan masih aman, apalagi dengan frontline ada Banana dan juga Naomi. Ini masih bisa terjaminan banget. Yap, dan perbedaannya adalah di saat dari Aura Fire mereka membawa Kaja sebagai roamer mereka. Butuh banget vision tambahan. Dan Novaria ini menjadi satu jawaban ya. Itu dia, yang dimana
sebenarnya yang dicari dari segi damage ya, menurutku Aran udah punya hal tersebut. Diikuti juga dari Kabuki dan tipis-tipis dari Van, walaupun emang gak terlalu gede-gede banget ya. Jadi tugasnya Sin di game kali ini adalah untuk ngasih supporting power, gak cuma dari vision sebenarnya. Tapi juga dari slow dan juga hit rate yang lebih besar, ngebuat Kabuki pun juga punya chance untuk memberikan splash damage yang lebih besar juga areanya dibandingkan dengan tanpa adanya Astral Recall. Dan lihat bagaimana Aran, ini dari tadi kita lihat dari segi damage dealt-nya 24.000. Di atasnya Scalar dikit, tapi dia mainnya solo push. Jadi bisa dibilang 1v1-nya Aran ini tetap ditekanin lagi untuk di game kali ini untuk melakukan space push. Yap, dan sebenarnya Lord juga ini bakal jadi kontes besar-besaran karena level dari Versingnya nggak ketinggalan. Ya. Dia punya power retribution yang sama, tapi perbedaannya adalah RRQ di sini harus memanage terlebih dahulu atas split push yang dilakukan oleh Aran. Langsung dibikin jarak ya sama Persik ya. Tapi Samo ada flicker. Gagal untuk bisa mendapatkan ke arah satu orang. Mulai terbaca sudah. Tapi ada sebuah pergerakan di mana tag team tadi ada pergantian pemain ya. Ada pergantian posisi. Di mana Aran tadi udah langsung mengisi posisinya. Namun sekarang Aran berpindah lagi ke tempat yang berbeda. Ada satu lompatan terlihat jelas dia tersebut. Akankah mereka bisa mendapatkan ke arah satu orang? Tapi ternyata tidak karena Arannya pergi jauh banget. Ya, tapi sebenarnya menjadi informasi yang cukup mahal juga bahwa tidak akan ada inisiasi kejutan dari Flicker untuk Samo HT-nya. Seenggaknya untuk 70 detik depan ya, walaupun demikian Samo HT masih bisa menggunakan Diva Jasmine tanpa melakukan flicker walaupun emang agak tricky. Namun untuk kali ini dari segi kontes kedua belah tim juga aku merasa bahwa ini masih sama-sama ragu dan melihat bahwa yang ada di depan sana Versik. Kayaknya Versik harus ngeluarin wild charge dulu sebagai salah satu tanda tim fight telah dimulai kalau pengen kontes ke arah Lordnya. Oke, terlihat lagi Astralico. Ke spot sudah pemain-pemain dari RRQ. Sementara untuk Arannya, coba lihat perlahan tapi pasti dia mulai masuk ke dalam sebuah rumput. Informasi akan langsung diantarkan tapi barirnya ada sebuah. Wow, Versik berhasil mendapatkan pulang arah tertentu Samonya. Samo kembali menjadi korban. Dan apakah ini menjadi titik balik untuk RRQ karena mereka berhasil menculik satu pemain yang cukup krusial sebagai pick over plus Lordnya disecure oleh Versik sendirian di tengah keramaian. Ini bisa jadi titik balik mau dibawa sama RRQ ataupun enggak Lordnya. Karena lihat di arah top lane sana banyak banget minion yang sudah berkumpul dan bisa maju perlahan demi perlahan. Mungkin akan dibersihkan oleh Aran tapi lihat bagaimana di arah bottom lane justru sekarang jadinya lane kosong yang bisa dipush juga oleh teman-teman dari RRQ. Bahkan lihat goal gap pun sudah mulai disentuh oleh teman-teman dari RRQ dan ini bisa menjadi momen di mana Skylar-nya yang makin bersinar mengingat bahwa ia yang menjadi damager long range utama dari RRQ. Bisa dibilang 11-12 dengan Kabuki. Ini Aura Fire harus antisipasi sama dua pick over. Di tempat yang berbeda coba lihat Aran yang berjuang seorang diri. Aran yang akan bisa kabur. Aran berhasil dihancurkan. It's time for RRQ membalas. Di game yang ketiga bisa saja menjadi milik mereka karena Kabukinya masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage menghilangkan web minion. Tapi masih ada Banana. Kabukinya mulai maju. Mereka mulai membalaskan keadaan. Heavy crossbow begitu menyakitkan. Versi kehilangan immortalnya. Akankah Versik berhasil selamat dengan ada lagi satu wild charge yang dia miliki. Dua player dari RRQ hilang seketika. Yap, dengan damage masif yang dibuka oleh Kabuki juga. Dan ini perlu dilihat bahwa Kabukinya belum tumbang sama sekali. Dan Aura Fire mereka sigap banget bahwa dari RRQ punya potensi inisiator dari Naomi dan juga Versik. Seperti yang gue bilang tadi, di saat adanya Astral Recall digabung sama Heavy Cross bro, lihat dari segi efeknya. Ini sekalinya ada mid lane turret yang dihancurkan, itu nggak masalah. Tapi sekalinya Your Vision kebuka, lihat bagaimana Kabuki langsung menggunakan Heavy Crossbow-nya. Dan karena teman-teman dari RRQ yang berdekatan, ini damage-nya benar-benar rata semuanya kepada 3 player terkena. Dengan cukup baik membuat 2 player dari RRQ hilang. Advantage kembali di tangan Aura Fire. Waduh mereka, Tyrant Rage connect, Vanya tertinggal, Vanya langsung dihajar tapi Samo. What are you doing Samo? Kembali terperangkap, mereka kehilangan 2 player dari Aura. Waktunya untuk RRQ. Yap, dan sebenarnya juga RRQ mereka punya trigger disiplin ya. Di saat 3 pemain mereka harus melarikan diri, untungnya masih bisa survive. Dan bahwa Aura Fire tadi mau coba untuk nabrak, tapi dipunish abis. Waduh Kabuki sekarang tertangkap basah Kabuki. Kabuki mortal dia pecah Kabuki. Bisakah dia bertahan? Karena tidak.
satu orang lagi dari Aura berhasil diculik. Ini 3 pemain dari Aura Fire hilang. Bahkan tanpa adanya threat sama sekali. Ya. RRQ. Oh, ini dia Aran. Satu katapult lagi. Masih bisa ditahankah? Karena Naomi sampai harus mengorbankan immortalnya guna untuk mempertahankan agar bisa mendapatkan satu best star tersebut. Yap, tapi ini menjadi pertukaran yang cukup adil ya. Karena Immortal oke lah dia bisa pull down. Tapi base turret ini gak akan tumbuh lagi. Tapi dengan kesempatan ini RRQ mau coba untuk langsung menghabisi ke arah Lord yang sudah ter-evolve. Tapi aku akan katakan untuk dari Banana, tadi ya aku ngeliat momen dimana sebenarnya teman-teman dari RRQ itu nge-push. Tapi Banana tuh benar-benar stay banget di belakang karena apa? Benar-benar ngejaga banget agar tidak adanya split push laning jauh dari Aran. Dan menurutku itu benar-benar wise banget hal yang dilakukan oleh Banana. Tapi kalau di keep up di saat kontes slot, menurutku ini agak bakalan merugikan. Apalagi dengan Kabuki yang baru tumbang sekali sejauh ini ngebuat dia pun makin berbahaya lagi. Bagi teman-teman dari RRQ yang bisa nyampe ke belakang itu ada Banana. Tapi teror dari Astral Recall-nya sih beneran bikin recall Iya, ya. itu dia. Dan ini ngebuat dari RRQ harus punya lebih lagi kalkulasi. Karena kalau udah kecicil juga ini udah makin berat untuk bisa masuk tim fight. Tapi Flicker, Oke, Naomi berhasil lagi mendapatkan langsung ke arah Pan dan Pan akan bisa bertahan. Tapi Avan, Panja, ada immortal di dalam tubuhnya. Pan berhasil aja dihilangkan. Lordnya kemungkinan besar akan menjadi milik dari RRQ. Tapi ternyata kepada berbeda. Aran ditarik lagi dengan Van Jasmine, ditarik lagi dengan Van Jasmine. Naomi-nya berhasil kabur dari tersebut. Tapi shutdown pula berhasil dilakukan. Persiknya di tempatnya berbeda. Aran yang berhasil dilenyapkan. Skylar berusaha untuk bisa mendapatkan lagi point kill tambahan. Tapi masih ada Kabuki, Sin dan juga Samo. yap, 2 pemain hilang dari Aura Fire ditukar dengan adanya Naomi. Dan tadi targeting dari Skylar juga bagus banget. Itu targeting yang langsung pakai flicker untuk ngincer ke arah dari Arannya. Arannya tumbang. Bahkan tadi sini juga punya potensial untuk tumbang. Tapi dia ngambil safe route karena kenapa? Masih belum tahu juga sebenarnya Samohat ini masih ada Divine Judgment apa enggak. Karena kalau ada itu bakal berbahaya banget untuk kehidupan dari Marksman. Oke, ditembak sakit banget, 1 hit saja harusnya. Tapi sekarang Samo mulai maju ke bagian depan, ditabrak lagi dengan Wilsa. Samo masih berhasil selamat. Diusir. Tapi memang tidak adanya power of retribution dari Aura Fire pun ini membuat akhirnya Lord pun bisa disecure tanpa adanya ancaman sama sekali. Dan melihat dari in-game equipment by Dunia Games di menit yang ke-20 nih, udah mulai berganti-ganti. Kalau kita ngeliat untuk dari segi build-nya Aran ya, ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan adanya dari Banana. Yang dimana Banana tuh cukup ngambil 1 Hunter Strike aja udah cukup. Sisanya ada item defense. Tapi ini yang penting adalah Hunter Strike ditambah lagi dengan adanya Bloodlust X. Explosive power dari Pakito ini cukup banget untuk bisa ngasih damage yang cukup masif kepada Skylar. Tapi harus diingat bahwa Skylar pun juga sudah mengambil ke arah Wind of Nature yang membuat dia agak sulit untuk ditumbangkan dengan attack dari fisikal. Oke, 5 lawan 5. Aran mencoba untuk menahan 1 orang agar tidak join di dalam tim fight. Kabuki menahan badan tapi Divine Judgment pada kali ini berhasil untuk mendapatkan Persik. Tapi Persik sempat mengeluarkan Welcome jadi portal yang udah pecah di dalam tubuhnya. Persik akan masih bisa bertahan tapi ternyata untuk kali ini Kabuki berhasil untuk dihilangkan. Persiknya pula sudah ada lagi 1 tarian replay di mana sekarang Pannya berhasil untuk dilenyapkan. Lordnya pun sudah hilang, double kill berhasil didapatkan pula. Dan sekarang Samboja pun lenyap. Aran berusaha untuk balik Badada tapi gapnya jadi milik RRQ. RRQ, raja dari segala raja yang masih bisa memuncaki klasemen dengan kemenangan yang berhasil untuk diamankan atas Aura. The power of wake off dari Naomi pun menghentikan inisiasi yang mungkin bisa dilakukan oleh Samohat dan juga Kabuki. Siapapun yang diambil, siapapun yang didorong ke depan sana, ini tetap menjadi salah satu makanan yang benar-benar mengenyangkan banget oleh teman-teman, bagi teman-teman dari RRQ. Dan juga jangan lupa Skylar tadi dengan power dari Brody-nya, menurutku ini digabungkan dengan adanya power dari Clay juga menjadi salah satu hal yang cukup spesial untuk di game ketiga kali ini. Mengingat bahwa di game yang ketiga ada Basya, tapi tetap aja kekuatan dari RRQ ini udah benar-benar kayak wow. Ini berarti RRQ makin ada di puncak klasemen. Berarti semakin besar lagi kesempatan untuk RRQ bisa secure ke upper bracket. Kemungkinan besar, tapi ingat ini masih week yang kelima. Tapi udah ada kemungkinan besarnya. Ya, kemungkinan itu besar. Tapi memang Aura harus kembali padam karena sang raja klaim harta, tahta, dan di tertinggi puncak klasemen kali ini. Mereka masih mempertahankan puncak klasemennya. Ada analis ref di sini. Luar biasa pola permainan karena kita tahu
pattern retribution yang dimiliki oleh Van itu bagus banget. Yap. Untuk memberhentikan dan menggunakan apa? Wild charge dari Grok. Pinter emang. Ya. Wah, ini RRQ punya tahta, tapi belum ada yang bisa mengkudeta. Iya, sejauh ini belum ada. Tapi kita nggak tahu untuk depannya mungkin apakah nanti akan ada gitu loh. Karena kalau nggak salah waktu itu season berapa ya, Rebellion ini juga pernah kan mematahkan season berapa gitu aku lupa. 9 apa 10 ya? Season 10 harusnya. Iya, itu udah mematahkan dua. Rebellion Zion yang dapetin Itu leg menang 2 leg ya? 2 leg. Rebellion Zion. Tapi ya balik lagi ya, untuk di game kali ini aku akan katakan sebenarnya dari segi strategi itu masih mirip-mirip banget dengan 2 game yang pertama. Oke, dan untuk sekarang waktunya Bude Clara, let's go interview. Full senyum untuk tim RRQ. Menyelesaikan minggu kelima dengan kemenangan mereka dan membuktikan bahwa mereka berhasil menaklukkan Sang Naga kembali di leg yang kedua. Tapi berasa di sini tuh 2-1. Berbeda dengan leg yang pertama ya. Leg pertama kalian berhasil 2-0 dan sekarang 2-1. Lebih beratkah di leg kedua ini untuk RRQ? Sama aja sih. Cuma ya kita kecolongan poin, mungkin kita game satunya kaget aja. Kaget aja. Ya. Oh, ini menarik ya, di mana back and forth terus terjadi, apalagi mungkin yang paling mendebarkan adalah game ketiga ya. Iya. Coba di mana momen kalian merasa, wah ini game kita nih, kita bisa menang nih. Karena kan back and forth itu. Sebenarnya itu Bude yang bikin kita susah karena kita lawannya minion sih kayaknya. Loh, Lawan minion. lawannya minion. Susah ya ngurusin minion. Iya, jadi minionnya kepus mulu, jadi kita agak susah sih. Jadi agak susah. Iya. Kok bisa minionnya kepus terus? Oh, kalau itu tanya banana sih. Tanya banana. Iya. Pisang atau banana nih? Pisang atau banana sekarang kamu? Banana aja. Banana ya? Ya. Banana berhasil keluar dari kantong apa emang nggak dikantongin sama sekali? Apa? Kamu nggak berhasil dikantongin sama sekali atau kamu keluar dari kantong? Ya gua yang kantongin sih. Banana mengantongi Aran. Aran bilang dia sudah bersiap untuk melawan Banana. Menurutmu persiapan Aran apakah sudah cukup untuk melawanmu hari ini? Ya gua nggak peduli sih mau persiapan dia cukup apa enggak. Yang penting gua siapin diri sendiri aja. Siapin diri sendiri untuk melawan Aran dengan permainan yang tidak bisa ditebak. Kadang dia bisa nge-split, kadang dia bisa teamfight dan banyak sekali yang bilang, oh gerakan Aran itu susah untuk ditebak. Gimana kamu untuk mempersiapkan diri melawan EXP laner yang sulit ditebak? Ya kalau gerakannya sih itu emang hero-nya aja sih yang tugasnya buat kayak gitu. Kalau antisipasi nggak ada sih, nggak tahu. Gak ada dan gak tahu. Jangan gak tahu lagi loh ya Banana. Langsung dilempar mic-nya. Tapi menarik dengan pertemuan kedua. Mungkin ini pertemuan pertamamu karena di leg pertama belum ada Aran juga. Tapi gimana kamu melihat Aran untuk pertarungan kalian hari ini? Ya lumayan lah Aran, lumayan. Lumayan, jawaban yang kurang memuaskan Banana. Lumayan apa nih? Lumayan kerat, lumayan deg-degan, lumayan... Ya lumayan ganggu lah. Lumayan mengganggu. Dalam hal apa Banana? Dalam hal wave sih, minion. Minion wave-nya. Tapi Banana bisa langsung ya untuk menanggulangi hal itu. Ya. Apakah itu Banana melatih sendiri atau dengan bantuan semua teman-teman atau kalian itu berdiskusi gimana nih caranya untuk menghadapi Aura? Ya diskusi tim sih, kayak kalau misalnya dia mainnya gini kita harus gerakannya beda lagi. Lebih ke diskusi tim. Diskusi tim dan gak ada kepanikan di RRQ hari ini melawan Aura? Ya enggak lah, ngapain panik. Ngapain panik? Kan ada banana bukan pisang di sini. Dan tentu saja dengan kemenangan RRQ sekarang kalian berada di pucuk. Kembali lagi ke pucuk. Jauh di atas, Naomi, you came to Indonesia and you got on top in this season. How does it feels like to be on top in Indonesia MPL? I'm just happy. Bahagia ya.
Dia bilangnya happy. What is the biggest factor that you might think that you become on top? Apa? Yeah, the reason for yourself. think just because of my team. It's just because of my team. I think. Karena timnya, karena teman-temannya. Dan sebenarnya di sini juga pastinya ada satu player yang menarik perhatian dari semuanya dari game 1, 2, dan 3. Siapakah player of the match? Karena dia adalah player yang mungkin berpengaruh besar dalam kemenangan tim. Siapa Kingdom? Naomi, pisang, banana, play. Banyak sekali jawabannya. Wah. Enggak, jangan. Siapakah player of the match dari tim RRQ? Mari kita cek bersama-sama. Naomi, you become the player of the match again and again. How do you manage to make a good play? And you can read all of the movement from other teams. How can you have a good play? It's just my instinct. I don't know how to explain it. Your instinct? Yeah. Your instinct. So, can you say what is the difference between Indonesian team and other countries? Think Indonesia team all player are good mechanic. I think like they are the best mechanic game player. I think. Naomi cuma itu adalah instingnya katanya. Bude bertanya gimana sih kayak mainnya selalu bisa bagus. Dan apalagi ini di Indonesia dia kali pertama tapi dia bisa membaca permainan dari musuh-musuhnya. Dan ternyata itu adalah karena insting dari Naomi. Dan juga perbedaannya apa sih tim Indonesia dan tim-tim lainnya? Dia bilang Indonesian team mekaniknya sangat-sangat tinggi. Dan itulah yang menjadi sebuah sorotan dari Naomi. Tapi dengan kemenangan ini minggu kelima kalian tutup dengan full senyum. Versik senyum banget nih. Gaya apa tadi Versik? Hah? Gabut Bude, Kenapa gabut? gak ditanyain. Ini ditanyain Versik. Jadi gaya-gaya. Pengen ditanya apa Versik? Bebas Bude, karena lagi menang bebas pertanyaan apa aja. Lagi menang bebas. Sekarang adu mekanik pakai grok. Dari mana itu season ini muncul tiba-tiba grok? Nostalgia aja karena dulu Grok hero lama aku sih Bude. Hero lama dia bawa kembali. Kenapa di match ini? Ya karena udah di pick Baksianya, Braden di band juga gimana? Bingung ya? Picklah grok. Ya, kepikiran nostalgia, apa Grok aja hero lama gitu. Oh kepikiran hero lama dan tiba-tiba berarti Persik meminta langsung diberi, dimainkan. Ya, Dan ternyata berhasil. Gimana sih untuk fight dari objektif? Sekarang tuh banyak banget yang bilang jungler objektif tentu merupakan salah satu hal yang lumayan jadi beban dan ingin didapatkan. Persik juga merasa seperti itu nggak? udah pasti lah Bude. Sudah pasti ya? Udah pasti. Udah pasti. Tapi gimana Persik untuk mungkin latihan retri atau latihan untuk ngedapetin objektif? Ya itu kita udah latihan juga sih di scrim. Ya kita pasti udah setup semuanya lah. Buat di turtle atau lain-lainnya udah kita siapin. Sudah menyiapkan untuk segalanya. Jadi full senyum tapi Skylar. Ini kita bisa dibilang MPL akan libur untuk 2 minggu. Ini adalah hari terakhir kalian. Liburan mau ngapain Skylar? Abang Skylar? Ya tetap latihan seperti biasa. Tetap latihan? Iya. Nggak ada hari libur untuk RRQ? Gak ada. Nggak ada. Skylar, Abang Skylar, ada yang mau kamu sampaikan nggak sih? Mungkin untuk orang spesial dan juga untuk semuanya yang ada di sini. Dan tim Indonesia akan beradu nanti, yaitu Bigetron. Mungkin bisa kasih semangat untuk tim Bigetron sebagai tim Indonesia. Tadi langsung di Bigetron ya? Bigetron dan semuanya sih, Oh. ngerentet nih. Ya kalau orang spesial nggak ada, paling orang tua lah. Terus ya buat Kingdom ya makasih lah udah support kita setengah season di MPL. Ya kalian keren lah. Kalian ya, keren. Bentar. Ya buat Bigetron yang mau bertanding di SF ya kita doain lah. Pokoknya kasih hasil yang terbaik buat Indonesia. Kasih hasil yang terbaik. Penutupan full senyum, RRQ masih terus berlatih walaupun libur 2 minggu. Seperti apa minggu selanjutnya, minggu ke-6? Bude nggak boleh closing play dari Kingdom. Gak ada Bude. Mereka request kata-kata.
Kata-kata dong Ya Deden. udah alhamdulillah full senyum gitu aja. Gak ada kata-kata. Hanya ada yang ada hanyalah Oh, gak ada full kata-kata. senyum. Iya betul. Gak ada kata-kata, yang ada full Ya, senyum. betul. Tetap Kasih respect tepuk lah. tangan untuk tim RRQ. Dan begitulah penutupan untuk tim RRQ. Tentu saja game mereka akan lebih dibedah lebih dalam lagi. Kepada para caster, break it down. Tetap berada di puncak RRQ, tidak tergantikan. Tadi lihat gak fotonya Naomi pas dimunculin untuk player of the match? Gimana? Gini kan. Sa Harusnya ada caption. Apa? Sudah kuduga. Itu kan foto sudah kuduga. Kalau gak gini kayak foto, masih di puncak. Wey. Coba kalau lo apa? Pinjam Bogem serai. belum melayang. Ah. Oke, dengan play of the match kita jatuh ke tangan Naomi. Aku akan katakan Kufranya untuk di game kali ini benar-benar punya potensi yang benar-benar besar banget dan ternyata dimaksimalkan juga dengan power dari Naomi. Kalau kita ngeliat dari segi itemnya, aku nggak ngelihat adanya item yang benar-benar unik banget dibawa oleh Naomi. Tapi aku ingin katakan bahwa dengan adanya Black Ice Shield dan juga Steel Lake Plates untuk di arah early-nya digabung lagi dengan adanya Tough Boots. Ini adalah sweet spot untuk mendapatkan physical dan juga magical defense yang pas untuk memulai gameplay dari Naomi. Bahkan dengan adanya Emblem Tank ditambah lagi dengan adanya Conclusive Blast dan juga Tenacity diikuti dengan Agility. Yang dicari dari Naomi di game kali ini adalah blind spot dengan melakukan Tyrant's Revenge. Habis itu langsung ngicit ke arah belakang. Lari ke arah belakang untuk menghindari adanya risiko yang bisa dibilang cukup berlebihan kalau misalkan sampai dihadapi oleh Kufra. Kemarin juga ada Kufra dari Naomi ya. Cuman ini panasnya di late game. Tapi ini udah panas dari awal. Ya. Tabrak-tabrakannya on point juga. Dan itu kembali lagi menciptakan momentum-momentum sehingga RRQ mereka bisa mendapatkan keunggulan mereka. Dan ini dia recap di game yang ketiga. Iya, kalau kita ngeliat untuk dari segi recapnya ya, kita ngeliat bahwa permainan dari Naomi sebenarnya dari arah early game itu punya presence yang bisa dibilang cukup mengerikan lah bagi teman-teman dari Aura Fire itu sendiri. Dan dengan presence tersebut yang otomatis kita tuh udah mulai banyak banget ngelihat progressive power yang dikeluarkan dari Naomi. Yang tadinya untuk di arah early sampai di arah mid game ya kita nggak pernah ngeliat adanya Tyrant Rage. Tapi sekalinya masuk ke arah mid and late game-nya, sekalinya Tyrant Rage itu ngebuka banget semua opportunity, golden opportunities bagi teman-teman dari RRQ untuk melakukan engage ke arah depan sana. Bahkan juga kita harus mengingat bahwa Skylar yang bisa dibilang ini cukup nempel sebenarnya kepada dari Naomi itu sendiri yang membuat akhirnya setiap adanya engagement, 80% engagement dari Naomi itu selalu terkena follow up dengan sangat-sangat baik. Banana pun di lain sisi, jujur untuk di game kali ini Banana tuh gak terlalu banyak mengeluarkan Black Dragon Form-nya, tapi yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah Furious Dive-nya. Dan kalaupun emang dibutuhkan Black Dragon Form-nya untuk muncul, ya munculnya di momen seperti ini. Dimana dengan adanya Lord yang datang, kontes sudah dimulai, akhirnya keluar Black Dragon Form untuk mengitari langit seputaran dengan teman-teman dari Aura Fire. Masuk ke menit yang ke-20, kita bisa melihat bahwa Clay ini udah narik satu player ke belakang sana. Kabuki dengan sangat-sangat baik. Ingat yang dibawa oleh Clay ini adalah Valentina. Jadi Divine Judgment tuh nggak masuk cuma dari Samo HT aja, tapi juga dari Clay. Yang dimana selalu di follow up juga dengan sangat baik, apalagi Versik. Kalaupun tadi ada wall charge yang nggak kena, knock up itu udah ngebantu banget untuk teman-teman dari RRQ lainnya melakukan setup team fight terhadap Aura Fire yang membuat mereka akhirnya menang di game yang ketiga. Yap, Luar itu dia. biasa. Luar biasa sekali permainan dari RRQ, mereka begitu kokoh. Mereka wujudkan dari game yang kedua, mereka habiskan di game yang ketiga. Yap. Selesai sudah Aura Fire. Yes. Dua leg tidak bisa membalas. Betul, dan kalau kita lihat untuk key to success dari Naomi itu adalah 3-man movement dari